Nomor 1, seorang guru ketika sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, ia mengajukan pertanyaan pada para siswa yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Ia juga menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca siswa. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Indah pada strategi pembelajaran discovery learning berada pada tahap A. Persiapan, B. Stimulasi, C. Identifikasi masalah, D. Pengumpulan data, E. Pembuktian. Jawaban B. Stimulasi. Pembahasan. Berikut langkah kerja strategi pembelajaran discovery learning. 1. Pemberian rangsangan atau stimulation. 2. Pernyataan atau identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Pengolahan data. 5. Pembuktian. 2. Berikut ini merupakan hal-hal yang dijadikan dasar dan prinsip pada penilaian kinerja guru, kecuali A. Kompetensi, konsisten, kinerja. B. Bermanfaat, transparan, berorientasi pada tujuan. C. Berorientasi pada proses, berkelanjutan, rahasia. D. Objektif, adil, akuntabel. Jawaban C. Berorientasi pada proses, berkelanjutan, dan rahasia. Pembahasan, prinsip dan dasar dalam penilaian kinerja guru. Yang pertama itu valid, reliable, praktis, objektif, adil, akuntabel, transparan, partisipatif. 3. Pendidikan terbuka atau open education merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Konsep tersebut merupakan penerapan teori belajar A. Rekonstruktivistik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behavioristik, E. Konstruktivistik. Jawaban C. Humanistik. Pembahasan. Kognitif merupakan ilmu pengetahuan yang dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak terpisah, tapi melalui proses yang mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Humanistik adalah memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari perubahan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Konstruktivistik belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan secara optimal pada diri peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. 4. Seorang guru di Indonesia harus bersikap bijaksana terhadap perbedaan siswa berdasarkan suku dan rasnya. Berkenaan dengan itu, pembahasan tentang suku dan ras di Indonesia ditempatkan dalam kerangka A. Mengikuti data kependudukan tentang kesukuan dan ras. B. Saling berdiskusi keunggulan masing-masing suku dan ras. C. Penjelasan suku dan ras dalam paradigma dan data keilmuan. D. Menceritakan suku dan ras yang ada di masyarakat. E. Memberikan kesempatan siswa menceritakan sukunya. Jawaban C. Penjelasan suku dan ras dalam paradigma dan data keilmuan. 4. Masuknya teknologi modern yang berasal dari negara-negara maju perlu direkomendasikan oleh lembaga pendidikan melalui perumusan kompetensi dan penilaian pembelajaran, yaitu A. Lebih menekan kompetensi dan penilaian pada kompetensi sikap. B. Penyeimbangan kompetensi, penilaian sikap dan pengetahuan. C. Menekankan kompetensi dan penilaian kompetensi gerak fisik.
D. Menekankan kompetensi dan penilaian pada kompetensi pengetahuan. E. Lebih mengutamakan kompetensi keterampilan daripada kompetensi pengetahuan. Jawaban B. Menyeimbangkan kompetensi, penilaian sikap, dan pengetahuan. Pembahasan penilaian dari hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik disebut A. Sertifikat pendidik, B. Uji kompetensi, C. Sertifikasi guru, D. Uji kompetensi pendidik, E. Uji profesionalisme. Jawaban C. Sertifikasi guru. Pembahasan sertifikat pendidik adalah lembar sertifikat yang dimiliki oleh guru yang telah mengikuti proses pendidikan atau PPG. Sementara uji kompetensi guru disingkat dengan UKG adalah sebuah kegiatan ujian untuk mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi dan pedagogi dalam domain konten guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. 7. Sebagai seorang guru, Anda menemui peserta didik yang prestasi belajarnya rendah dan diketahui karena kendala oleh biaya yang tidak terpenuhi. Maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Meminta orang tua untuk mendatangkan guru pembimbing khusus di rumahnya. B. Memberi pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. C. Mendorong A berinisiatif terhadap teman yang pandai untuk mengajarinya belajar. D. Meminta siswa yang lebih pandai untuk menjadi tutor pelajaran yang dibutuhkan. E. Memberi bantuan dengan membuat rangkuman pelajaran yang tertinggal. Jawaban B. Memberikan pelajaran tambahan dan mencarikan solusi atas kendala biaya yang dihadapi. Pembahasan memberi pelajaran tambahan seperti dengan remedial atau waktu luang. Selain itu juga dengan memberikan modul kecil yang sudah diringkas. Untuk masalah biaya bisa dicarikan lewat PIP atau bantuan Basnas atau bantuan lainnya sehingga peserta didik tersebut prestasinya bisa meningkat. 8. Validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas merupakan beberapa komponen persyaratan. A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Penilaian dan evaluasi, D. Instrumen tes, E. Evaluasi. Jawaban E. Evaluasi. Pembahasan evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan. Validitas berasal dari kata valid yang punya arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut disebut dengan reliable. Suatu tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. Tes yang mengukur tujuan khusus tertentu yang sesuai dengan materi pelajaran bisa dikatakan melalui validitas isi. Praktikabilitas sebuah instrumen evaluasi dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila bersifat praktis, mudah pengadministrasiannya dan memiliki ciri mudah dilaksanakan, tidak menuntut peralatan yang mahal, dan memberi kebebasan kepada audien mengerjakan yang dianggap mudah terlebih dahulu. 9. Seorang guru kelas 5 SD sedang membimbing beberapa siswanya untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kota. Pendalaman materi yang dilakukan lebih banyak memahami konsep yang komprehensif, serta implementasi soal HOTS dan membutuhkan nalar yang sangat tinggi. Hal ini membuat guru tersebut berpikir melakukan metode pembelajaran yang tepat agar dalam waktu yang tidak begitu lama. Namun siswa dapat menguasai konsep dan mengerjakan latihan soal yang ada. Dari situasi dan kondisi yang ada, maka yang dilakukan guru tersebut adalah
A. Melakukan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi, kemudian siswanya berusaha mengkonstruk sendiri dengan melihat berbagai sumber yang ada, lalu menyimpulkan sendiri konsepnya. Kemudian diadakan tanya jawab dan kuis. B. Melakukan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tutorial, dan drilling, di mana siswa diarahkan untuk langsung diberikan beberapa konsep materi. Dan Pak Widodo sebagai tutor melatih siswanya implementasi soal-soal yang ada. Lalu seiring berjalannya pembelajaran juga diadakan tanya jawab. C. Melakukan model pembelajaran jigsaw, di mana metode yang dilakukan adalah dengan diskusi dan presentasi. Siswa dibagi ke dalam berbagai kelompok, kemudian diarahkan dengan berdiskusi, dan nantinya akan ada kelompok ahli, diakhiri dengan penentuan kesimpulan dan pemberian kuis. D. Melakukan model pembelajaran project-based learning dengan metode pengamatan dan penugasan, di mana siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mereka diberikan submateri yang berbeda, sehingga agar mereka akan merencanakan dan menjadwalkan penugasan inti ini. Setelah itu ada sesi pelaporan tugas dan diakhiri refleksi sebelum berangkat seleksi lomba. E. Melakukan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi, kemudian siswanya melakukan diskusi dengan teman-temannya lain, lalu menyimpulkan sendiri konsepnya. Setelah itu, dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan materi yang telah dipelajari dan diakhiri dengan kuis untuk mengukur hasil pemahaman materinya. Jawaban B. Melakukan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tutorial, dan drilling, di mana siswa diarahkan untuk langsung diberikan beberapa konsep materi, dan Pak Widodo sebagai tutor melatih siswanya implementasi soal-soal yang ada. Lalu seiring berjalannya pembelajaran juga diadakan tanya jawab. Dari ilustrasi di atas, yakni sedang ada pembinaan untuk OSN dan butuh waktu yang tidak lama, maka metode yang paling tepat adalah mengajar siswa dengan ceramah, tutorial, dan drilling. Ceramah yakni guru menjelaskan materi dan konsep keseluruhan dengan langsung dan komprehensif. Kemudian tutorial yakni guru bertindak sebagai tutor atau mentor yang membahas soal-soal implementatif atau host ini. Selain itu, perlu adanya drilling atau penekanan yang berulang agar siswanya dapat paham dengan waktu relatif singkat. 10. Suatu metode pembelajaran di mana guru lebih mengedepankan peran sebagai mentor. Dalam metode ini, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk kemudian memberikan suatu tugas tertentu seperti eksperimen, pengamatan, dan menciptakan suatu produk. Jadi lebih mengedepankan peran guru pada pengetahuan prosedural. Maka metode ini adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Karya wisata, D. Ceramah, E. Ekspositori. Jawaban A. Demonstrasi. Pembahasan. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, dan benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Metode karya wisata ialah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu. Ceramah adalah metode pidato yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan sekelompok pengunjung. Ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran dengan optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Demikian teman-teman untuk part 15, sampai jumpa lagi di part 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.